Saya tidak mau bahas mengenai kejadian kemarin. Ini kita bicaranya mengenai pencucian uang saja ini. Pencucian uang pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai segala perbuatan yang termasuk atau yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang ini. Definisinya nggak jelas ini, Bu Dokter. Kalau orang awam nggak jelas, Pak. Kasihan ini. Saya aja anggota DPR juga masih bingung bacanya, Pak. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Definisi yang tidak menerangkan. Dan tidak mendefinisikan. Jadi, ada perbuatan-perbuatan yang termasuk juga mencuci uang, tapi tidak bisa dipidana. Kalau dari definisi pasal 1 ayat 1 itu, Pak dan Ibu narasumber. Sekarang saya mau tanya, perbuatan-perbuatan yang mencuci uang yang tidak bisa dipidana itu yang mana? Ini kan tafsir a contrario. Atas tafsir pasal 1 ayat 1, saya minta klarifikasi. Kemudian pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan mencurigakan. Tapi pasal 1 ayat 1 sepakat ya, ada pencuci uang tapi tidak dipidana. Sepakat dulu nih kita ya. Bisa nggak begitu? Atau nggak sepakat? Yang kedua, pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan yang mencurigakan. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, dari karakteristik, dari kebiasaan pola transaksi. Ini saya diajarkan hukum perbankan sama Dr. Yunus Hussein, ini dosen saya, Pak. Nah, kalau untuk menilai ini, siapa yang menilai profil, karakter, kebiasaan pola transaksi? PPATK. Atas penilaian PPATK boleh tidak di-challenge minimal oleh pihak yang sedang terperiksa. Oh, boleh. Di pasal yang mana? Saya nggak melihat. Justru ada ketentuan yang namanya tipping off, anti tipping off ya Pak Dr. Yunus ya. Waktu kita diperiksa ini bank nggak boleh ngasih tahu kita ini. Padahal kita nasabah terbaik sama banknya itu. Kita dikerjain banknya nggak boleh ngasih tahu. Nah, ini yang kita katakan kalau diberikan kewenangan yang seperti itu amat sangat membahayakan. Kita tidak bisa membersihkan diri. Tidak bisa melakukan upaya klarifikasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena nanti endingnya adalah di 44, pasal 44L. Perdebatan itu berakhir pada saat menyerahkan hasil itu kepada penyidik. Ini yang seringkali kejadian dalam praktek. Negara ini menghilangkan kearifan lokal. Bagaimana musyawarah untuk mufakat, bagaimana nanti kok musyawarah bukan kita turunkan lagi atau kita naikkan lagi. Bagaimana kita ini tabayun. Tabayun itu diklarifikasi dulu. Klarifikasi, ini benar enggak transaksinya transaksi apa? Oh, kenapa nariknya sekian? Itu. Nah, ini kami juga mohon nanti diberikan penjelasan. Kemudian yang transaksi mencurigakan yang patut diduga untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh undang-undang.
Ini seperti apa? Nanti saya ingin tanyakan juga, jangan-jangan nanti misalnya untuk menghindari kewajiban perpajakan masuk ke sini ya Pak Dokter ya. Nah itu Pak, dijelaskan Pak. Karena takut pajaknya progresif, namanya nama orang. Itu loh. Ini masuk ini enggak? Ini Pak Dokter nanti kami dikayakan lagi dan publik dikayakan. Kemudian yang dilakukan atau batal dilakukan. Ini transaksi yang dilakukan atau transaksi yang batal dilakukan itu maksudnya seperti apa Pak? Dikasih gambaran. Kemudian transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor. Ini yang poin D. Ini dasarnya apa? Dasarnya apakah orang bisa melaporkan ke PPATK? Apakah orang melaporkan ke polisi? Polisi minta permohonan informasi atau apa? Karena ini semua nih nilainya komersial ini. Kalau Bu Dokter Yanti kan praktisi betul, dia tahu nih. Ini duit semua, ngelaporin bisa diduitin ya Bu ya. Ini juga begini. Yang pasal 2 Pak. Hasil tindak pidana E to Z itu, A sampai Z 25. Saya kasih contoh lah, misalnya tindak pidananya korupsi. Itu tindak pidana korupsi. Ini kalau memang di bawah kesadaran penuh atau patut diduga ini uang korup. Misalnya tadi Pak Dokter mengatakan 2M. 2M itu dicuci lah. Namanya nyuci itu dari 2M bisa jadi 6M. Bisa jadi kurang dari 2M. Yang dihitung pencucian uangnya berapa itu Pak Dokter? Ini kita harus ada bersepakat dulu nih. Ini bagian daripada kisruh kemarin, walaupun saya tidak mau bahas yang kemarin. Nah, kalau uang itu tidak hasil tindak pidana, itu kan bukan pencucian uang. Tapi bagaimana si objek terperiksa ini sudah menjadi korban dulu, karena di undang-undang ini tidak ada ruang untuk klarifikasi. Kan jalan terus nih, kita nasabah, kita nggak tahu tiba-tiba ada operasi jalan. Nah, ada nggak ruang atau celah? Itu. Saya tadi dikatakan tadi itu kan masalah teori monisme. Kalau terbukti fakta tidak diperlukan dibuktikan mens reanya. Nah ini kami mohon juga nanti diberikan gambaran. Pertanyaan berikut, kalau harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, pasal 345 itu unsurnya tidak terpenuhi ya Pak dan Ibu ya. Itu tadi, bagaimana sesegera mungkin kita sudah tidak dilibatkan dengan urusan TPPU. Karena ini kan berproses terus, jalan nyampe ke penyidik. Padahal kita bisa katakan, ini bukan hasil tindak pidana. Tapi tidak ada kanal untuk kami mengatakan ini bukan hasil tindak pidana. Uang kami tidak ditanyakan kok. Kami tidak diperiksa. Yang urusannya kan antara PPATK dengan pelapor, dengan bank. Itu. Ini kami mohon Pak Dokter kan praktisi. Zamannya Pak Dokter ini tajam, tapi hening. Kan PPATK bukannya begitu Pak Dokter. Gitu loh. Kalau sekarang saya nggak tahu. Saya nggak mau boleh ngomong lagi yang kayak gitu.
Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.